Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah karena semua kita adalah peziarah. Dan kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah yang kita tunggu-tunggu setelah sekian lama. Dan kita punya sebuah topik yang menarik kali ini terkait dengan kebangkitan Kristus. Ada nggak sih sebetulnya saksi kebangkitan atau kebangkitan itu hanya sekedar angan-angan atau sekedar hoax? Kita akan bahas bersama Romo Karolus Putranto Trihidayat. Tetapi seperti biasa sebelumnya mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Dan silakan like konten ini jika teman-teman menyukai supaya bisa sering intens mengikuti konten-konten dari Peziarah. Kita kembali ke topik ya. Romo, ini kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah. Dan kebangkitan Kristus itu kan terjadi 2000 tahun lalu kira-kira, Romo. Ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan ini rekaan belaka gitu ya, buatan. Tetapi kalau supaya tidak dikatakan hoax, ada nggak sih Romo sebetulnya saksi kebangkitan dari Kristus itu? Kalau ada, siapa saja mereka dan apa keunikan dari kesaksian-kesaksian atau pengalaman mereka menyaksikan Yesus yang bangkit? Silakan Romo. Iya. Baik, terima kasih Willem. Salam jumpa kembali para pencinta peziarah. Kita membahas yang menjadi inti iman kita, yaitu kebangkitan Kristus. Apakah hoax? Kalau hoax, saya mengutip apa yang dikatakan Santo Paulus, sia-sialah iman kita. Dan kita tahu Santo Paulus itu kan pembenci pengikut Yesus dulu ya. Sekarang bayangkan, bagaimana seorang pembenci bisa menjadi pewarta. Kalau itu hoax, apakah hoax bisa mengubah seorang pembenci menjadi seorang pewarta? Nah, itu kan ya. Nah, maka yang bisa mengubah Paulus dari seorang pembenci, penganiaya gereja menjadi seorang pewarta iman gereja, itu pasti ada pengalaman konkret, pengalaman nyata yang membuat orang berubah. Nah, itu. Maka bukan hoax itu yang bisa membuat perubahan hidup banyak orang. Paulus berubah. Santo Petrus berubah. Dari orang yang ketakutan, ingat dia menyangkal 3 kali, menjadi seorang pemberani yang berani mewartakan Kristus sampai menyerahkan nyawanya di Roma. Santo Yakobus, Santo Thomas, dan kemudian 500 orang lainnya, dan kemudian para martir. Nah, ini kalau cuma hoax, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sekedar hoax, yang muncul adalah 2 kemungkinan. Entah dia menjadi pembenci, maka menjadi kelompok yang mewartakan kebencian, mewartakan perpecahan, dan juga meminta korban. Atau kemungkinan kedua, ya orang yang oportunis yang mencari keuntungan. Tapi kita lihat gereja perdana bukan dua-duanya. Gereja perdana berubah menjadi komunitas yang mewartakan iman Kristen, iman gereja dengan kasih, dengan hidup saling mengampuni, sedemikian sehingga membuat daya tarik. Kok mereka bisa hidup seperti itu ya? Nah, itu. Nggak mungkin hoax bisa menciptakan seperti komunitas seperti itu. Maka dengan demikian, dari kesaksian cara hidup gereja perdana sendiri, kita tahu ada sesuatu yang nyata yang membuat mereka berubah, yaitu mereka mengalami Yesus yang bangkit. Nah, itu, maka hoax nggak akan bisa menciptakan komunitas ini, dan usianya 2000 tahun loh. Hoax nggak mungkin menciptakan iman yang bertahan selama itu. Dan iman yang berdasarkan kebangkitan ini diuji kan, baik secara sosial, secara politis, bahkan di bawah penganiayaan. Dan masih bisa bertahan. Maka ini bukan hoax ini. Ini ada pengalaman konkret dari pribadi yang konkret yang ada dalam sejarah dan
membuahkan iman yang bisa mengubah hidup tidak hanya para saksi iman, tapi juga mengubah hidup orang lain yang percaya setelah kesaksian mereka, yaitu kita semua. Jadi ini bukan hoax. Begitu, Willem. Jadi betul-betul ada saksi, dan saksi pertama inilah yang mengalami itu secara fisik, dan kemudian juga secara sebagai bentuk iman mereka. Begitu. Ya, Romo. Nah, mungkin kita bisa langsung Romo menceritakan nih siapa aja saksi-saksi dari kebangkitan Kristus nih, Romo. Iya, saksi-saksinya ya itu kita lihat Maria Magdalena seperti kelihatan di situ ya. Jadi memang dalam keempat Injil itu konsisten. Saksi pertama adalah para perempuan. Jadi saksi pertama adalah para perempuan. Mereka adalah pihak pertama yang menerima pewartaan malaikat yang ada di makam Yesus, bahwa yang kamu cari tidak lagi ada di makam ini. Itu. Jadi saksi pertama adalah para perempuan yang menerima pewartaan malaikat. Dan dari para perempuan itu ada tempat khusus, yaitu Maria Magdalena. Mengapa Maria Magdalena? Karena kalau kita lihat Injil, Maria Magdalena ini bukan orang yang suka kontemplasi, bukan orang yang suka doa. Ini figur yang praktis ini Maria Magdalena ini. Dikabarkan salah satu versinya Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan kaya dari Magdala yang punya perusahaan ikan. Jadi orang kaya nih. Maka dia disebut sebagai salah satu donatur para rasul. Dan donatur Yesus ketika masih berkarya. Jadi pikirannya praktis. Maka kalau kita lihat Injil Yohanes kan dia mencari di mana tubuh Yesus. Dia nggak berpikir yang kontemplasi yang bisa membayangkan berkaitan dengan dunia roh, tidak. Dia praktis. Dan lihat orang seperti ini yang dipilih melihat Yesus yang bangkit pertama kalinya. Untuk mengatakan bahwa sungguh ini bukan khayalan, ini bukan buah imajinasi orang yang lagi tenggelam dalam doa, enggak. Ini konkret Yesus secara fisik yang bangkit menampakkan diri kepada Maria. Itu kekasan Maria Magdalena itu. Pribadi yang konkret, ngitung duit, ya kan, menerima penampakan. Jadi ini bukan hasil imajinasi dia. Sungguh dia melihat Yesus yang bangkit. Itu kekasan Maria Magdalena. Sementara kekasan perempuan-perempuan lain adalah, ini dia, Ibu Yakobus, Salome, Maria yang lain, ini mereka datang karena cintanya, karena ingin melanjutkan penghormatan kepada jenazah Yesus yang belum selesai pada waktu itu. Sebenarnya mereka tidak melihat Yesus yang bangkit. Mereka melihat makam kosong. Dan mereka menerima pewartaan dari malaikat. Maka menarik di sini bahwa malaikat mewartakan Yesus bangkit persis seperti malaikat mewartakan kepada gembala Yesus lahir. Jadi Santo Lukas itu membandingkan ini, pewartaan Yesus bangkit diparalelkan dengan pewartaan Yesus lahir. Sama-sama ada pewartaan dari malaikat. Kekasannya yaitu mereka menerima pewartaan, sementara Maria Magdalena melihat Yesus yang bangkit. Jadi ada bedanya di situ. Mereka hanya melihat makam kosong sebenarnya. Kemana makam kosong itu? Ya lalu macam-macam kan, ada yang dicuri dan seterusnya. Tetapi mereka melihat makam kosong dan dijelaskan makna makam kosong itu oleh malaikat. Yang kamu cari tidak ada lagi di sini, sebab dia hidup. Maka yang nampak secara fisik perlu dijelaskan dengan pewartaan atau kerigma dari malaikat. Nah, itu kekasan dari para perempuan. Mereka mau menghormati jasad Yesus lagi. Nah, kemudian Simon Petrus. Nah, ini Simon Petrus tentu mendapatkan tempat khusus di sini ya, penampakan Simon Petrus ya. Kita tahu Simon Petrus kalau dalam Injil Yohanes kan berlari ke makam Yesus setelah menerima pewartaan dari Maria Magdalena. Atau juga berdasarkan Injil lain menerima pewartaan dari para perempuan. Jadi apa yang para perempuan terima dari para malaikat, mereka serukan kepada ke-11 rasul dan tokoh utamanya adalah
Simon Petrus, ya. Karena dia menjadi kepala para rasul. Yang menarik adalah ketika Simon mendengarkan itu dan dia melihat makam kosong, masih belum percaya. Mereka tidak melihat Yesus, mereka hanya melihat makam kosong. Itu yang dialami oleh Simon Petrus. Baru kemudian Yesus menampakkan diri kepada Simon dan ke-11 atau ke-10 murid lainnya. Dikatakan Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam ruang yang tertutup, kamar-kamar yang tertutup. Nah, itu dia. Jadi bisa dikatakan Simon Petrus walaupun sudah menerima berita dari perempuan, walaupun sudah melihat makam kosong, tapi masih belum percaya. Buktinya dia masih ketakutan, masih tinggal di kamar yang tertutup. Nah, ini dia. Baru ketika mereka tinggal di ruang tertutup, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan mereka pun melihat Yesus masih belum percaya itu. Yesus pun menjelaskan isi kitab suci kepada mereka, baru pikiran mereka terbuka. Maka lihat, penampakan fisik bukan jaminan orang percaya Yesus yang bangkit. Dibutuhkan kitab suci untuk menjelaskan apa artinya sengsara dan wafat Yesus, untuk bisa percaya Yesus bangkit. Kalau kita lihat ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 murid di kamar yang tertutup, Yesus sampai bertanya kan, ini aku bukan hantu, tapi para murid masih nggak percaya. Lalu Yesus berkata, ada makanan nggak? Karena hantu nggak butuh makan. Oke, dikasih makanan kesukaan Yesus, yaitu ikan bakar, ya kan? Masih nggak percaya juga. Padahal Yesus ikut makan bersama mereka. Nah, barulah kemudian Yesus menjelaskan isi kitab suci. Jadi, jangan minta penampakan fisik, itu nggak menjamin. Menjelaskan isi kitab suci, itu dia. Itu semua kitab suci seperti itu. Ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci, baru mereka mengalami Yesus yang bangkit. Itu yang menarik, guys. Demikian juga itu dengan murid Emmaus ya, Romo ya. Persis, 2 murid Emmaus adalah modelnya, ya kan? Yesus yang bangkit dengan fisiknya berjalan bersama mereka, 2 murid Emmaus nggak ngalamin itu. Tapi begitu Yesus menjelaskan kitab suci, hati mereka mulai berkobar-kobar, ya kan? Dan mereka mengalami Yesus yang bangkit setelah isi kitab suci dijelaskan, lalu ada perayaan Ekaristi, pemecahan roti. Di situ mereka mengalami, oh ini tuh Yesus tuh. Yang menarik adalah setelah mereka melihat Yesus, Yesus hilang. Artinya apa? Artinya Yesus yang bangkit sekarang dialami bukan secara fisik, tapi selalu secara sakramental. Baik ketika kita mendengarkan kitab suci, maupun ketika kita merayakan liturgi. Di situ Yesus hadir, tapi tidak secara fisik. Maka kebangkitan Yesus sebenarnya sampai sekarang pun masih kita alami. Walaupun tidak secara fisik, tapi secara sakramental. Yesus yang bangkit hadir sampai detik ini. Memang saksi mata itu adalah mereka semua yang kita sebutkan tadi, Maria Magdalena, para perempuan, para rasul, Rasul Paulus, dan ke-500 orang lainnya. Itu adalah saksi. Dan saksi mata yang menjadi panutan adalah 12, kelompok 12. Itu yang kesaksiannya kita terima. Seperti yang dikatakan dalam surat pertama Rasul Yohanes. Apa yang kami lihat, saksi mata lihat. Apa yang kami dengar, apa yang kami raba, itu yang kami wartakan. Nah, itulah yang disebut kesaksian para rasul. Karena mereka melihat sendiri, meraba dan mendengar Yesus. Baik sebelum sengsara dan wafatnya maupun sesudahnya. Nah, ini objek iman kita, yaitu pewartaan kelompok 12 yang melihat, mendengar, meraba Yesus sendiri. Jadi iman kita berdasarkan kesaksian mereka. Lalu yang lainnya adalah kesaksian bisa kita katakan turunannya, ya kan? Rujukannya tetap kelompok 12. Thomas juga begitu ya, Thomas kelompok 12 ya kan? Thomas kelompok 12 yang mau membuktikan secara fisik, sekali lagi secara fisik bahwa Yesus bangkit, maka harus membawa luka-luka fisik. Tapi dalam Injil tidak disebutkan Thomas menyentuh atau tidak. Begitu melihat Yesus yang bangkit, dia langsung berlutut dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah itulah
kesaksian dari kelompok 12 yang menjadi panutan kita, yang menjadi rujukan kita. Nah, demikian juga, ya ini kelompok 12 lagi kan yang para nelayan itu. Ini kelompok 12 lagi. Jadi itu rujukan kita. Dan 500 orang lainnya itu dinyatakan oleh Santo Paulus. Yesus menampakkan pertama-tama kepada Petrus dan 12 rasul, kelompok 12, dan kepada 500 orang lainnya mau mengatakan bahwa Yesus sebelum naik ke surga itu tinggal bersama para murid selama 40 hari, menyiapkan mereka untuk kemudian mewartakan kabar sukacita. Tetapi kita sekarang mengalami Yesus tidak lagi seperti para rasul, ya. Mengalami Yesus bukan karena melihat secara fisik, tapi karena percaya akan pewartaan para rasul. Melalui kitab suci, perayaan liturgi, dan melalui kesaksian hidup kita yang diutus. Nah, itu. Nah, ini Yakobus, ini pasti Yakobus tua, Romo. Tua, ya, dari 1-12 rasul, ya kan. Dan terakhir ada juga Paulus, Romo. Ya. Nah, Paulus kan dalam kitab suci kan, dalam kitab Perjanjian Baru kan diperdebatkan, dia rasul atau bukan. Dia rasul dalam arti luas, yaitu melihat Yesus yang bangkit dan kemudian mewartakannya. Tapi bukan dalam arti sempit, yaitu mengikuti Yesus selama masa pelayanan dan melihat Yesus yang bangkit. Menurut Lukas, hanya ada rasul itu hanya diberikan kepada kelompok 12. Sementara menurut Paulus, siapapun yang melihat Yesus yang bangkit, dia disebut rasul. Jadi ada dua perbedaan di sini. Dan Paulus mengalami melihat Yesus yang bangkit. Kita tahu itu. Tetapi tidak disebut rasul kalau mengikuti kriterianya Lukas, ya kan? Begitu. Oke, Romo, terima kasih. Jadi ini begitu banyak ternyata saksi kebangkitan Yesus, dan kita bisa pastikan bahwa ini bukan hoax, ya, karena kita bersandar pada momentum yang luar biasa ini, ya, Romo, ya. Dan iya, di situ iman kita, ya. Selama 2000 tahun, dan ini bukti bahwa memang Kristus betul-betul bangkit, dan ini yang kita alami sekarang melalui perayaan-perayaan sakramental gitu. Mungkin ini juga sekaligus mengajak kita semua untuk mencintai Ekaristi. Bagaimana mengalami Kristus yang bangkit, ya tentu lewat Ekaristi, ya. Seperti tadi Romo mengatakan contoh pertemuan dengan murid Emmaus gitu, ya. Ada liturgi Sabda, ada liturgi Ekaristi. Jadi ya disitulah mari kita mencintai Ekaristi untuk sungguh mengalami Kristus yang bangkit. Nah, ngomong-ngomong tentang saksi kebangkitan Kristus, Romo, kok tidak ada sih Bunda Maria sebagai saksi, padahal kan Bunda Maria begitu dekat, ibunya, lalu mengikuti sampai akhir. Kok tidak ada sih, Romo, dalam kitab suci Bunda Maria itu sebagai saksi kebangkitan? Apa jangan-jangan Bunda Maria nggak penting sehingga kemudian tidak menjadi saksi kebangkitan gitu, Romo? Iya. Iya, mengapa Bunda Maria tidak dikisahkan menjadi saksi kebangkitan? Karena Bunda Maria tidak diceritakan pergi ke makam. Karena dia ketika melihat anaknya disalib, dia yakin ini bukan ending, ini bukan akhir. Maka Bunda Maria itu menjadi teladan kita karena dia sudah melihat kebangkitan dalam kematian Yesus. Ya, mestinya kan kalau Bunda Maria betul-betul sayang sama anaknya, ya ikut ya sama perempuan lain ke makam untuk ikut memberikan penghormatan, ya kan, dia kan mencintai anaknya, tapi dia nggak ikut karena tahu anakku udah nggak ada di makam pasti. Nah itu, jadi Bunda Maria bisa kita katakan pribadi yang sudah meyakini kebangkitan Yesus pada saat dia wafat, pada saat dia dimakamkan. Dan itu menjadi teladan iman kita. Itulah iman Maria. Jadi dia sudah mendahului, sudah melampaui para rasul. Itu mengapa tidak diceritakan bagaimana Maria bukan saksi dari kebangkitan. Maria sudah percaya bahwa Yesus bangkit. Sejak dia melihat wafatnya, sejak dia sudah ikut menguburkan Yesus. Itu.
Itu sebabnya mengapa Maria tidak perlu ditampakin oleh Yesus. Nggak perlu Maria, udah percaya dia. Sudah Itu. mengalami kebangkitan itu. Ya. Sudah mengalami kebangkitannya itu ya. Makanya kan Maria kemudian bersatu dengan Tuhan, dengan anaknya, Tuhan kita itu lahir batin. Maka ketika Yesus bangkit, dia sudah tahu itu. Dia sudah ikut merasakan mengalami kebangkitan itu. Dan Begitu. itu juga mungkin sebabnya Romo setelah itu Bunda Maria selalu bersama-sama dengan para rasul ya, menguatkan para rasul sampai dengan Iya, hari betul. raya. Nah, Itu dia sebabnya dia hadir dan menguatkan gereja. Maka ajaran gereja Katolik mengatakan Maria itu anggota gereja karena dia dimasukkan ke dalam bilangan para murid di bawah kayu salib, tetapi dia anggota gereja yang menjadi model bagi gereja. Dia anggota yang istimewa dia itu. Nah, dalam Lumen Gentium kan dikatakan begitu ya. Maria pada waktu yang bersamaan anggota sekaligus model bagi gereja. Begitu. dan Maka dia menemani selalu gereja dalam pesiarahannya. Menguatkan harapan, iman, harapan, dan kasih gereja. Ya. Dan juga sebagai Bunda Gereja ya Romo, sehingga Ya, setelah Pentakosta kita merayakan Pesta Maria Bunda Gereja. persis itu dia. Maka ya dia tidak menjadi saksi karena nggak butuh melihat Yesus yang bangkit. Ingat, menarik kalau kita lihat kisah kebangkitan Yesus. Selalu orang-orang yang mengunjungi makam Yesus atau orang-orang yang ingin melihat kebangkitan Yesus mengidentikan kebangkitan Yesus dengan fisik. Maria Magdalena bertanya di mana jasad Yesus, ya kan? Lalu perempuan-perempuan juga ingin memberikan wewangian kepada jasad Yesus. Thomas ingin menyentuh tubuh Yesus yang luka-luka. Itu semua dikaitkan dengan Yesus yang mati. Dikaitkan dengan tubuhnya yang dimakamkan. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka melupakan itu. Seolah-olah sekarang Yesus bangkit dengan tubuh yang berbeda. Maria sudah mengalami itu ya. Dia tidak membutuhkan penampakan fisik. Para murid yang membutuhkan penampakan itu. Supaya mereka dikuatkan dan supaya mereka kemudian melihat bahwa Yesus yang bangkit tidak identik dengan jasad, dengan fisik yang dulu mereka kenal. Berbeda. Maria sudah mengalami itu. Nah, itu dia. Bedanya di situ. Baik Romo, terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir Romo. Kita Ya. tahun ini merayakan Paskah kedua di dalam masa pandemi. Tahun lalu kita sudah merayakan Paskah dalam masa pandemi. Lalu kira-kira semangat Paskah macam apa sih Romo yang bisa kita bawa dalam hari-hari kita ke depan? Iya, persis itu dia. Kita seperti dulu para murid diajar untuk berani berharap dan tidak lagi terikat kepada yang fisik walaupun tidak meninggalkan yang fisik ya. Karena kita tahu sekarang Yesus hadir tidak secara fisik tapi secara sakramental. Demikian juga kita dilatih untuk punya harapan walaupun tidak berjumpa secara fisik dengan komunitas gereja. Tidak menerima komunis secara fisik lagi tapi secara rohani. Nah, ini kan sebuah latihan sebenarnya. Walaupun kita diundang nanti kalau saatnya tiba, kita bisa misa lagi secara fisik, ya tetap datang. Maka seperti halnya para murid merindukan Yesus yang bangkit dengan cara merayakan Ekaristi, dengan cara mendengarkan sabda Tuhan dalam liturgi, demikian juga kita diundang untuk merindukan perjumpaan kembali secara fisik atau secara offline dalam perayaan Ekaristi, dalam sakramen-sakramen. Bukan untuk meninggalkan, tapi untuk memupuk kerinduan kita. Untuk bisa merayakan sakramen secara langsung, secara offline lagi. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Baik, Romo, terima kasih banyak. Kita sudah belajar banyak tentang kebangkitan Kristus, siapa saja saksi kebangkitan Kristus, lalu kemudian semangat apa yang bisa kita bawa dalam hari-hari kita ke depan yang mungkin masih dalam masa-masa pandemi ini. Semoga ini semakin memperkuat iman kita dan sebagai manusia Paskah gitu seperti kata Santo Agustinus. Mari kita bernyanyi haleluya dalam setiap keseharian kita dan memuji Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya, Sobat Peziarah sekalian, selamat Paskah. Mari kita bawa semangat ini dalam keseharian ziarah kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan ikuti konten-konten YouTube Peziarah Katolik selanjutnya. Kita jumpa dalam podcast Peziarah selanjutnya. Sampai jumpa.